Saudara-saudara, dalam pertemuan hari ini, tanggal 21 Maret 2026, UNESCO telah menjadikan sebagai Hari Tai Chi Internasional. Di tengah dunia yang sedang gemuruh dengan peperangan yang memakan korban di mana-mana. Dan pada waktu lalu kita juga melihat biksu dari Texas menuju Washington melakukan walk for peace, jalan untuk damai. Dan pada hari ini juga umat muslim di seluruh dunia memperingati atau merayakan Idul Fitri, di mana temanya juga menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Nah, Dr. Budi Munawar Rahman yang sudah menulis Diktat Tai Chi dengan tema apa? Eko teologi dari Tai Chi ini menuangkan dalam satu tindakan nyata menjadikan Tai Chi sebagai way of life. Ya. Demikian tulisnya. Di tengah dunia yang bergerak semakin cepat, manusia modern justru semakin sering merasa tertinggal oleh hidupnya sendiri. Teknologi mempercepat komunikasi, ekonomi mempercepat produksi, media sosial mempercepat respons. Tetapi batin manusia tidak selalu mampu mengikuti laju tersebut. Kita hidup dalam paradoks, semakin cepat bergerak, semakin kehilangan arah, semakin banyak terhubung, semakin merasa terasing. Wah, ini paradoks. Dalam konteks inilah Tai Chi hadir bukan sekedar sebagai latihan fisik, melainkan sebagai kemungkinan jalan hidup yang tenang, mendalam, dan utuh. Tai Chi bukan hanya serangkaian gerakan lambat yang mengalir. Ia adalah filsafat yang menjelma menjadi tubuh, napas, dan kesadaran. Lao Tzu dalam Tao Te Ching menulis, manusia mengikuti bumi, bumi mengikuti langit, langit mengikuti Tao. Tao mengikuti apa yang alami. Ya. Kutipan ini bukan sekedar metafora kosmik, melainkan pernyataan ontologis tentang keteraturan alami yang sering kita abaikan. Tai Chi yang hadir dari rahim Taoism mengajak kita kembali mengikuti yang alami. Bukan berarti mundur dari kemajuan, tapi menata ulang relasi kita dengan gerak, waktu, dan diri sendiri. Ketika dunia memuja kecepatan, Tai Chi menawarkan kelambatan yang sadar. Ketika dunia menekankan kompetisi, Tai Chi menekankan harmoni. Buku kecil ini akan menyusui Tai Chi sebagai way of life, sebagai jalan hidup yang tidak berhenti pada latihan di taman atau studio, melainkan meresap ke dalam cara kita berjalan, berbicara, bekerja, mencintai, bahkan menghadapi penderitaan. Walah, dalam amat ini ya. Refleksinya Budi Munawar ini, dia
Perjalanan ini akan ditempuh dalam 30 bab yang masing-masing membangun pemahaman secara bertahap. Kita tidak akan memandang Tai Chi sebagai teknik bela diri semata, tapi sebagai praktek eksistensial. Seperti yang pernah dikatakan oleh Pierre Hadot, filsafat pada awalnya bukanlah sekedar teori, melainkan cara hidup, way of life, yang membentuk seluruh keberadaan manusia, ditulis oleh Hadot pada tahun 1995. Dalam semangat ini, Tai Chi akan dipahami sebagai filsafat yang diwujudkan dalam tubuh. Nah, pertama akan mengantar kita memahami mengapa Tai Chi layak dipertimbangkan sebagai jalan hidup. Kita akan mengurai bagaimana praktek sederhana dapat mengandung implikasi etis dan eksistensial yang luas. Bab kedua akan membawa kita pada akar filosofisnya dalam Taoisme, khususnya prinsip Wu Wei yang sering diterjemahkan sebagai bertindak tanpa memaksa. Prinsip ini bukan ajakan pasif, melainkan kecerdasan untuk bertindak selaras dengan situasi. Dalam dunia yang syarat ambisi dan dorongan untuk mengontrol, WW mengajarkan seni membiarkan tanpa kehilangan arah. Ya. Bab ketiga akan menggali konsep yin dan yang sebagai dialektika keseimbangan. Yin dan yang bukan dualisme yang saling bertentangan, melainkan polaritas yang saling melengkapi. Dalam kehidupan modern, kita cenderung memihak salah satu kutub produktif, tetapi tidak reflektif, rasional, tapi tidak intuitif. Tai Chi mengajarkan bahwa kekuatan lahir dan keseimbangan dinamis, seperti diungkapkan oleh Heraklitus, segala sesuatu yang mengalir itu pantare, dan harmoni muncul dari ketegangan yang teratur, ditulis oleh Kant pada 1979. Yin dan Yang adalah bahasa timur untuk menggambarkan dinamika tersebut. Perjalanan kemudian akan masuk ke dalam tubuh sebagai medan kesadaran. Bab-bab awal akan menekankan bahwa tubuh bukan sekedar objek biologis, melainkan ruang pengalaman. Maurice Merleau-Ponty menyatakan bahwa tubuh adalah kendaraan keberadaan kita di dunia. Dalam bukunya tahun 2012 ya. Dalam Tai Chi, tubuh bukan alat yang dipaksa, tetapi sahabat yang didengarkan. Gerak lambat menjadi laboratorium kesadaran. Kita belajar merasakan berat, keseimbangan, dan aliran. Bukan sekedar meniru bentuk. Di tengah budaya instan, bab tentang gerak lambat akan menjadi refleksi kritis terhadap obsesi kecepatan modern. Hartmut Rosa tahun 2013 berbicara tentang akselerasi sosial sebagai ciri zaman kita. Tai Chi dapat dibaca sebagai kritik diam terhadap akselerasi itu. Ia mengembalikan pengalaman waktu yang kualitatif bukan sekedar kuantitatif. Ketika satu gerakan dilakukan dengan penuh perhatian, 1 menit dapat terasa utuh dan padat makna. Selanjutnya, pembahasan akan memasuki konsep Qi, energi vital dalam tradisi Tiongkok. Tidak, kita akan mengakui bahwa Qi tidak sepenuhnya dapat diterjemahkan dalam istilah biomedis modern, tetapi juga tidak boleh direduksi sebagai mitos semata. Dialog antara tradisi dan sains
akan dibuka secara kritis. Penelitian tentang neuroplastisitas, keseimbangan, dan regulasi stres akan dihadirkan untuk menunjukkan bagaimana praktek lembut dapat membawa perubahan nyata pada sistem syaraf. Ya, seperti yang ditulis oleh Antonio Damasio tahun 2018, kesadaran dan emosi tidak terpisah dari tubuh. Keduanya berakar pada proses biologis yang dapat dilatih. Buku ini juga akan membahas kelembutan sebagai bentuk kekuatan. Dalam Tao Te Ching tertulis, tak ada yang lebih lembut dan lemah daripada air. Tapi tidak ada yang dapat mengalahkannya dalam mengatasi yang keras dan kuat. Ya, tulis oleh Lao Tzu, dalam buku 2008. Metafori air akan menjadi benang merah hingga bab terakhir. Dalam Tai Chi, kekuatan tidak lahir dari ketegangan, melainkan dari relaksasi yang terstruktur. Ini adalah pelajaran etis sekaligus politis. Kelembutan bukan kelemahan. Bab-bab berikutnya akan menjelajahi dimensi psikologis dan emosional. Tai Chi sebagai praktek kesadaran penuh akan dipertemukan dengan konsep mindfulness modern. Namun kita akan berhati-hati agar tidak menyederhanakan Tai Chi menjadi sekedar teknik relaksasi. Tai Chi adalah latihan karakter, disiplin sunyi, pengulangan gerakan, dan kesabaran membentuk watak. Aristoteles pernah menulis bahwa kebajikan lahir dari kebiasaan, etos ya, yang dilatih berulang-ulang. Ya. Dalam Tai Chi, kebiasaan itu bukan hanya moral, tetapi juga romantik atau somatik ya, salah. Sorry ya, somatik badan ya. Seiring perjalanan pembebasan akan melebar ke ranah sosial. Bagaimana prinsip non-resistensi dapat diterapkan dalam konflik. Bagaimana harmoni internal mempengaruhi relasi interpersonal. Martin Buber berbicara tentang relasi aku-engkau sebagai penjumpaan yang utuh. Tai Chi dapat menjadi latihan untuk hadir sepenuhnya dalam relasi semacam itu. Karena ia mengajarkan kepekaan terhadap energi dan respons orang lain. Aspek penuaan dan kerapuan juga akan dibahas. Di dunia yang memuja produktivitas dan masa muda, Tai Chi menawarkan cara memandang penuaan sebagai proses yang anggun. Banyak penelitian menunjukkan bahwa latihan Tai Chi membantu keseimbangan dan mengurangi risiko jatuh pada lansia. Namun lebih dari itu, ia menawarkan makna. Simon de Beaufort menulis bahwa usia tua sering sekali menjadi cermin bagaimana masyarakat memandang nilai manusia. Tai Chi dapat menjadi bentuk perlawanan lembut terhadap marginalisasi usia. Tidak semua pembahasan akan bersifat afirmatif. Bab tentang komersialisasi akan mengkritik bagaimana Tai Chi kadang direduksi menjadi produk kebugaran tanpa kedalaman filosofis. Kita akan mengakui bahwa modernisasi membawa manfaat, tapi juga risiko penyederhanaan. Kritik ini bukan untuk menolak adaptasi, melainkan untuk menjaga integritas makna. Kita juga akan menjelajahi dimensi spiritual tanpa terjebak dogma. Tai Chi bukan agama, tapi ia membuka ruang spiritualitas yang hening. Dalam keheningan, gerak manusia mungkin menyentuh
Ada pengalaman yang oleh William James disebut sebagai kesadaran mistik yang sulit diungkapkan namun nyata dirasakan. Namun kita akan berhati-hati agar tidak mengklaim universalitas pengalaman tersebut ya. Setiap praktek membawa batas dan interpretasi. Menuju akhir perjalanan, refleksi akan diarahkan pada era digital. Bagaimana Tai Chi dapat menjadi jangkar di tengah banjir informasi. Sherry Turkle tahun 2011 menunjukkan bahwa konektivitas digital sering mengorbankan kedalaman percakapan. Tai Chi mengajarkan hadir tanpa distraksi. Ia adalah latihan perhatian dalam dunia yang terpecah-pecah. Bab terakhir akan kembali pada metafor air. Menjadi air berarti lentur tanpa kehilangan identitas, kuat tanpa keras, bergerak tanpa tergesa. Bruce Lee yang meskipun bukan praktisi Tai Chi murni, tetapi terinspirasi oleh filsafat Tao, pernah berkata, "Be water, my friend." Ungkapan ini akan menjadi simbol perjalanan kita. Seluruh buku kecil ini akan berusaha menjaga keseimbangan antara deskripsi, analisis, dan kritik. Kita akan menyatakan secara eksplisit ketika memasuki wilayah spekulatif. Misalnya konsep chi tak akan dipaksakan sebagai fakta ilmiah, tapi dipahami sebagai kerangka konseptual tradisional yang memiliki koherensi internal. Di sisi lain, klaim kesehatan akan didukung oleh penelitian yang dapat diverifikasi. Pendekatan ini penting agar Tai Chi tidak terjebak dalam romantisme tanpa dasar atau skeptisisme yang menutup diri. Bahasa yang digunakan akan sederhana, tetapi kedalaman analisa tetap dijaga. Karena tujuan buku kecil ini bukan sekedar memberi informasi, melainkan mengajak kita merenung. Seperti yang dikatakan oleh Sokrates, hidup yang tidak direfleksikan tidak layak dijalani. Ya. Tai Chi dapat menjadi salah satu cara merefleksikan hidup melalui tubuh. Pada akhirnya, perjalanan 30 bab ini bukan hanya perjalanan intelektual, tapi juga undangan praktis. Kita tidak dituntut menjadi ahli gerakan, tetapi diajak merasakan kemungkinan hidup lebih selaras. Dalam dunia yang sering memisahkan pikiran dan dari tubuh, teori dari praktek, dan individu dari alam, Tai Chi menyatukan kembali yang tercerai. Ia mengajarkan bahwa kebijaksanaan tidak selalu hadir dalam kata-kata yang rumit, tapi dalam satu langkah yang sadar. Jika buku kecil ini berhasil, ia hanya ia tidak hanya menambah pengetahuan tentang Tai Chi, tetapi mengubah cara pandang terhadap hidup. Karena Tai Chi dalam pengertian keteladanannya bukan tentang menguasai jurus, melainkan menguasai diri. Waduh, ini Pak Budi Munawar ini kok seperti ya saya juga bingung ini antara saya dengan dia itu sudah tidak ada lagi murid dan guru itu semuanya sudah kabur itu ya. Dia bisa menjadi guru saya itu sungguh-sungguh bukan hanya untuk apa lip service saja. Karena saya kenal dia itu 250 tahun lalu kira-kira. Tapi hubungan yang intensif secara mendalam itu tidak pernah terjadi. Kita hanya omong-omong sedikit ketika hadir di satu pertemuan. That's all itu. Dan tiba-tiba dia menulis apa
teologi dari Tai Chi. Dan sekarang lebih meluas dan mendalam lagi dalam Tai Chi sebagai way of life. Bukan tentang menang melawan orang lain, melainkan berdamai dengan dalam gerak kehidupan. Dan mungkin di tengah dunia yang terus bergerak cepat, itulah revolusi paling radikal. Ya. Inilah daftar pustaka yang dipakai oleh Pak Budi. Ya. Ini semua terbitan modern, ini semua tahun-tahun terakhir ini ya. Ya. Dari penulis-penulis yang kondang di seluruh dunia. Ya. Ini yang saya sendiri nggak akan bisa mencapai seperti ini. Jadi saya hanya bisa melihat ini hanya semua hanya mungkin karena jodoh itu. Karena kalau jodoh meskipun beda di dalam jarak dan waktu, seperti asam di gunung, garam di laut, akhirnya juga bertemu di belanga itu. Tapi kalau tidak jodoh, meskipun selisipan jalan, menengok pun kita tidak itu ya. Ini kan tulisan yang penerbit yang diterbitkan tahun 2000 ke atas ini, ya kan? Ya, luar biasa. Ya, tidak ada lain jalan ini saya hanya melihatkan sebagai buah daripada Mas Takung, semesta mendukung. Atau yang juga dikatakan oleh Mas Budi sebagai insya Allah. Dan akhirnya saya mengatakan, hanya bisa mengatakan Alhamdulillah kita telah dipertemukan ya, dalam kesempatan yang unik ini di saat Lebaran Idul Fitri, di mana konsepnya adalah minal aidin wal faizin, memaaf, saling memaafkan. Dan dalam waktu yang dekat lagi kita akan menghadapi peristiwa Paskah, ya, dan lalu diikuti dengan Hari Raya Waisak. Jadi kalau kekuatan spiritual ini ada yang mampu mengorganisirnya itu menjadi suatu dirigen simfoni, maka saya rasa perang bisa dihindarkan, planet kita hancur oleh perang nuklir atau oleh perang yang merusak harga minyak seperti sekarang ini, sehingga di banyak negara yang hidupnya tergantung dari bahan bakar minyak terpaksa harus macet, dan ketika macet itu akan terjadi masalah sosial dan akan terjadi kerusuhan di seluruh dunia. Nah, inilah yang harus dicegah dan mudah-mudahan Tai Chi ini bisa secercah memberi secercah harapan di tengah kegelapan. Oke, terima kasih Mas Budi. Kita lanjutkan dalam bab-bab berikutnya. Dan pagi hari ini, nanti jam 10 waktu setempat di seluruh dunia, seperti matahari jalan itu, ah, akan terjadi latihan Tai Chi di mana-mana. Ya. Oke, sampai jumpa lagi.